Rudi Hartono, 43 tahun, warga asal Desa Sukadana, Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, pada Rabu siang mendatangi ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Maksud kedatangannya untuk membuat laporan polisi setelah anak gadisnya inisial NRP berusia 16 tahun diduga dicabuli oleh seorang sopir travel Empat Lawang, Palembang inisial VV. Kuasa hukum korban Wahyu Alaska dari kantor hukum WA Office and Partner mengatakan peristiwa pencabulan ini terjadi di Jalan Mai Salim, Batubara, Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang pada Selasa 7 Mei 2024 lalu. Setibanya di kota Palembang, lanjut Wahyu, korban diantar paling terakhir hingga berada di tempat kejadian perkara. Terlapor langsung melakukan perbuatan cabulnya. Kata korban, sebelum melakukan perbuatannya, terlapor sempat mengancam akan menabrakkan mobil dan mati bersama apabila tidak mau mengikuti kemauannya. Oleh karena itu, korban terpaksa mengikuti kemauan. Dalam melancarkan aksi cabulnya, masih kata Wahyu, terlapor juga merekam aksi bejatnya dan mengancam korban NRP akan menyebarluaskan video tersebut apabila menolak keinginannya. Hingga saat ini korban masih trauma akibat kejadian yang dialaminya. Laporan dari pelapor yang merupakan orang tua dari korban sudah diterima oleh petugas piket SPKT Polrestabes Palembang tentang tindak pidana perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU 17/2016. Saat ini laporan pelapor diserahkan ke unit reskrim untuk ditindaklanjuti. Nama kita siapa? Saya Wahyu Alaska di kantor hukum WA Office Partner. Ini rekan kita semua, partner kita semua. Nama korban siapa? Nama korban NP. Sampai saat ini kalau nama korbannya kita inisialkan saja NP. Tinggal di daerah Lahat. Wah, yang di Palembang? Nah, TKP di Palembang. TKP di Palembang. Di mana Pak TKP tadi Pak? TKP korban ini orang jauh, orang dari desa, dusun lebih tepatnya, datang ke Palembang belum tahu karena baru mau daftar sekolah. Nah, jadi si korban ini naik travel dari daerah Pak Lawang sana tadi, lebih tepatnya daerah Pak Lawang, tapi korban diantar terakhir. Nah, setelah korban diantar terakhir, korban dilakukan pelecehan seksual, seperti TPKS seperti itu lebih tepatnya. Ada ancaman juga Pak? Ada ancaman sebelum kejadian itu. Setelah diantar terakhir, si korban harus mengikuti maunya yang kita duga sampai saat ini, ya oknum supir travel ini akan menguburkan mobil. Katanya kita mati bersama-sama. Kalau tidak, ikutin apa yang oknum supir ini mau. Itu dilakukan di mana Pak? Nah, dilakukan di dalam mobil. Sempat berhenti berarti mobil? Iya, sudah penumpang turun semua. Nah, barulah dilakukan oleh si oknum yang disebut duga oknum supir itu. Oh, itu ya. Berarti di dalam mobil itu apa ya? Iya, dalam mobil itulah. Pelakunya memang sendiri Pak? Pelakunya sendiri. Siapa nama pelaku Pak? Nah, nama pelakunya kita inisial saja, si V. Si V ya. Nah, setelah itu korban bisa lepas dari pelaku tuh berteriak apa gimana Pak? Jadi karena si korban si pelaku memvideokan apa yang dilakukannya terhadap korban. Nah, setelah itu dia nganter si korban pulang. Nah, dan mengancam korban dengan video itu, dengan menyebarkan video. Kalau tidak ikuti apa yang saya mau, nah bakal saya sebar video ini. Nah, dari kata-kata pelaku terhadap korban. Jadi korban sampai saat ini masih trauma dan takut. Nah, jadi korban ikuti apa yang diinginkan oleh, apa yang dimaukan oleh si pelaku.
Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.